seperti apa, udah. Kalau untuk datanya yang tadi, apa, setiap masalah tadi kejadiannya berapa kali, gitu. Baru nanti kan tinggal dianalisa kan pakai fishbone itu kejadian masalah-masalah itu kenapa sih bisa terjadi, misalnya tadi maintenance-nya, mobil tidak ter-maintenance itu kenapa dia dijabarin, bisa pakai fishbone, bisa pakai, eee, apa, analisa yang why. Oke, Idlan gimana Idlan? Yuk. Iya Ibu, saya kan kalau dari hasil bimbingan sama Ibu yang pertama, itu kan mau memperpendek, bagaimana caranya memperpendek sequential activity yang di project Hotel Sultan ini ya Bu. Mhm, Namun setelah saya bimbingan ke pembimbing lapangan saya mhm. disarankan untuk ke gudang pertama pas saya kerja, saya KP Ibu, yang mana itu gudang dari perusahaan holdingnya dengan produk AC dan spare part AC. Oke, terus? Saya disuruh fokus ke bagian spare part karena menurut apa namanya menurut pembimbing lapangan saya spare part di sana lumayan bermasalah mulai dari layoutingnya Bu. Menurut menurut pembimbing lapangan saya layoutingnya adalah permasalahan utama karena barang-barang spare part itu kan banyak yang ada yang sebesar meja, ada yang sekecil baut ya Bu, Mhm. dan itu banyak sekali. Nah, kejadian-kejadian yang paling sering terjadi itu selama saya di sana sekitar 3 minggu itu adalah eh, spare part yang berukuran kecil Mhm. itu ketika sisa satu atau sisa dua piece yang ada di gudang itu hilang Bu Mhm. karena lupa ditaruh di mana dan nggak ada pencatatan fisik maupun pencatatan di WMS-nya lokasi barang tersebut di mana. Mhm. Begitu Ibu. Jadi kini saya akan ambil permasalahan di situ dan juga penaruhan barangnya yang kayak oh yang baut-baut ditaruh di sini tapi yang agak besar-besar malah ditaruh di rak. Terus yang pakai palet barangnya tuh nyampur berdasarkan muat atau tidak doang Ibu. Oke. Nah, ini sama, kamu harus punya data foto-fotonya, satu, kondisi gudang aktualnya bagaimana. Lalu yang problemnya itu misalnya tadi ya, pencariannya, banyak barang yang hilang. Nah, itu bisa dibikin nih, masalahnya problemnya apa saja, frekuensi kejadiannya berapa. Hmm. Baru nanti setelah dapat itu, baru dianalisa nih pakai kepala ikannya, "Nih kenapa ya kayak gini?" Dari bisa pakai fishbone, bisa pakai yang why. Misalnya kenapa, barang sulit ditemukan, kenapa misalnya, atau, eee, mereka punya pencatatan nggak? Catatan dalam bentuk apa Ibu? Misalnya ya ada sistem pencatatannya, entah Excel, entah buku, pokoknya ada pencatatan misalnya. Jadi, di pencatatannya barangnya ada, di aktualnya barangnya tidak ada, itu kan berarti itu juga masalah gitu. Jadi Di WMS Ibu. nah misalnya WMS nih, ada WMS-nya, bata data data sama aktual tuh beda, itu juga problem. Nah, intinya Kalau kamu untuk aja masalahnya apa saja, masalah-masalah yang terjadi frekuensinya berapa, baru dianalisa akar penyebabnya. Misalnya masalah yang tadi ya, eee, beberapa barang, apa, tidak ditemukan gitu. Tidak ditemukan itu kan berarti kan kamu tahu barangnya itu sisa satu berarti di WMS masih ada kan? iya Bu. Nah, itu kan berarti, oh di data WMS tuh ada, di, aktualnya kita cari-cari nggak ada. Nah, itu kan artinya, ya kamu nyebutnya itu mendeskripsikan masalahnya seperti apa, apakah barangnya, eee,
tidak ditemukannya barang fisik padahal di WMS-nya masih ada. Nah, frekuensi kejadiannya misalnya 4 kali selama 2 bulan. Nah, baru penyebabnya, nah itu dianalisa nih, kenapa itu penyebabnya? Dari misalnya metode, apakah dari environment, apakah dari apa? Nah, itu nanti ada penyebabnya. Lalu masalah kedua misalnya adalah, apa namanya, proses pickingnya lama, kejadiannya berapa? Sangat sering misalnya. Kenapa pickingnya lama gitu? Lama itu tuh maksudnya lama berapa? Misalnya, oh untuk mencari 3 barang itu atau rata-rata untuk mencari satu order picking itu butuh waktu 40 menit misalnya. Emang standarnya berapa sih? Standarnya misalnya, harusnya kan 15 menit gitu. Nah kejadiannya berapa nih order picking yang lebih dari 40 menit, misalnya 10 kejadian dalam 1 bulan. Sama nih dilakukan analisa penyebabnya. Kenapa ya order picking-nya lama? Oh, sulit untuk menemukan barang. Kenapa sulit untuk menemukan barang? Karena tidak ada pencatatan lokasi penyimpanan. Kenapa tidak ada lokasi penyimpanan? Oh, karena memang belum ada sistem zonasinya. Ya udah gitu. Jadi mending evaluasi dulu nih, apa problem-problemnya apa saja, frekuensi kejadiannya berapa. Baik Ibu. Kalau berdasarkan saya saat di bagian spare part, jadi ada beberapa yang memang tercatat di lewat perinan kertas gitu Ibu. Barang kode SKU-nya, barangnya, dan ditaruh di rak berapa. Namun, misal ada delivery order, ngambil spare part, kode 01 gitu misal Bu, kode 01, kode SKU-nya. Dan kalau di Excel, di perinan itu, tertulis di rak 2, 0204, yang mana berarti ada di level paling atas di rak. Namun setelah dicek, di situ, itu nggak ada Ibu, malah terisi barang lain. Dan setelah dicari, ternyata barang si kode SKU 01 ini kemarin habis ada delivery order juga dan tidak langsung dikembalikan nih Bu, kardus yang isinya barang-barang itu, kerak itu yang akhirnya diisi dengan barang yang lain karena di situ kosong. Nah ini sama nih. Kalau Dijelasin aja nanti di penyebab-penyebabnya. Intinya semua kejadian-kejadian itu kamu coba nanti catat, kejadian frekuensinya berapa, penyebabnya itu kamu uraikan dengan detail. Begitu. Itulah isi dari identifikasi masalah di laporan KP kalian. baik Ibu. Nah, nanti misalnya kalau kamu nanti rencana solusinya misalnya mau ke tata letak gitu ya. iya Bu. Nah, kalau tata letak, nah kamu nanti maunya misalnya dibawanya kemana? Misalnya dedicated storage, tapi penentuan dedicatednya menggunakan klasifikasi. Atau misalnya kamu mau gunakan class based storage, atau kamu mau menggunakan dedicated tapi dengan mempertimbangkan correlated storage. Nah, itu bebas, metodenya sangat banyak. Tapi apapun metodenya, yang kamu harus punya datanya adalah data keluar masuk barang, data in out barang, dan data harga barang. Itu. Harga barang ya Bu? Harga barang itu kalau kamu nanti mau pakai kelas ABC. Berarti kalau misalkan saya ingin mencampurkan metode FSN analysis dengan ABC klasifikasi, penentuannya lewat 2 itu ya Bu? Keluar Iya, masuknya barang, perputaran, sama harganya ya? betul, sama value. Kalau saya ini mungkin dari saya doang ya Bu, dari saya ngelihat di gudang di Keranji itu karyawannya itu hanya 5 Ibu di luar kepala gudang. Terus? Nah, ada 2 orang sistem yang memang mereka sedang berada di gudang lain Ibu, which is mereka sedang mengerjakan proyek Sultan ini, proyek hotel. Yang akhirnya
tersisa 2 lagi, tersisa 3. Satu memang yang bekerja di lapangan sebagai TKBM, satu ngurusin, nge-backup WMS, satu Mhm, lagi yang nge-backup WMS bagian spare part. mhm, Jadi ada WMS untuk memang produk AC dan memang khusus buat si spare partnya Ibu. Namun, mhm, eee, kalau dari yang saya lihat, yang megang website spare part ini kurang kurang pandai Ibu, mhm. Kurang karena memang saat dia harus membuka website, dia tetap harus nanya, "Ini gimana ini gimana ini gimana?" mmm, Dan tergolong masih sangat muda Ibu. Karena di situ, di gudang situ hanya ada satu orang yang memang karyawan tetap Ibu, di luar kepala gudang. Sisanya 4 lagi ini harian tetap, Bu. oke. Nah, ini kan ya berarti kan ada masalah di people-nya juga. Kalau di people kan kita bisa kasih solusi apa ya, berarti misalnya ada training kah, ada apa, nah itu kan bisa juga. Tapi maksud saya, eee, nanti ini juga sama sih, kamu mau batasin apakah topik ini mau kamu bawa juga ke TA, kalau ke TA kan laporan laporan KP kamu sebagian bisa kamu pakai nanti tarik ke TA. Nah, kalau begitu misalnya kamu mau apa yang batasannya di KP, apa yang batasannya di TA. Misalnya, ya udah semua dasar datanya itu ya di dasar datanya tuh ada di laporan KP kamu. Kayak tadi masalah-masalah picking aja, picking-nya lama. Nah, itu berarti kamu harus ada observasi picking time-nya, gitu. Baik, Ibu. Jadi gini, KP itu, eee, kayak tadi ya, misalnya kayak punyanya Zaki, sampai mock-up-nya juga nggak apa-apa, karena masih suggestion solution gitu, solusinya tuh masih disuggest aja. Belum sampai divalidasi. Nah, kalau TA, solusinya itu di-create dan divalidasi. Jadi kalau kamu nanti mau solusinya itu adalah klasifikasi ABC gitu, class base. Kamu cuma nyampe class base-nya, belum sampai layouting-nya, nggak apa-apa. Mmm, Kalau nanti TA, kamu harus sampai layouting-nya, kamu sampai validasinya. Nah, layouting misalnya kamu membandingkan antara class base dedicated, misalnya kelas base-nya kamu misalnya menggunakan ABCFSN, atau misalnya kamu menggunakan 3D Music, gitu ya, terserahlah, atau FED, ya terserah mau apapun gitu. Lalu, eee, kamu misalnya membandingkan kelas base dedicated dengan correlated gitu, karena ini spare part kan kemungkinan ada korelasi antar barang. Kamu bandingin nih 2 ini, mana yang kinerjanya terbaik. Nah, kinerjanya kamu mau lihat dari sisi apa? Misalnya kinerjanya dari waktu picking dan put away. Kalau dari waktu picking and put away, berarti kamu harus ada observasi waktu picking dan waktu put away. Apa itu observasi waktu picking dan waktu put away? Yaitu kamu punya data pengamatan. Misalkan nih nanti, besok gitu ya, hari Rabu, Kamis, Jumat, kamu lakukan pengamatan nih. Hari Rabu misalnya picking ada 40 order picking. Nah, kamu catat waktunya, kamu ikutin tuh operatornya. Misalnya order picking yang pertama dia mencari, 7 barang. Berapa lama dia waktunya mencari 7 barang tadi? Mulai dari dia travel time, dari rak ke rak, rak ke rak gitu. Itu berapa lama gitu. Lalu, eee, put away-nya sama nih, ada barang masuk nih dari supplier, berapa lama nih dia menyimpan barang-barang ini ke rak. Dari area dispatch-nya. Nah, itu kamu lakukan pengamatan, pengumpulan data, begitu. Itu nanti untuk data justifikasi kamu. Lalu kamu harus melakukan pengukuran nanti kalau seandainya untuk TA ya. Pengukuran area. Jadi pengukuran area tuh kan kamu nanti harus membandingkan kalau sebelum disusun, sebelum ada zonasi, rata-rata waktu pickingnya berapa. Nah, kan kita
bisa tahu rata-rata waktu pickingnya berapa, hasil dari pengamatan kita tadi. Oh, rata-rata waktu picking dari misalnya 5 hari pengamatan dengan ada 40 order picking, rata-rata waktu picking per ordernya itu adalah 35 menit, misal. Nah, setelah kita susun nih raknya, ada zonasi, didukung mereka sudah punya WMS, sehingga ada kode lokasi, ada aturan penyimpanan barang yang baik. Harapannya, waktu seseorang untuk mengambil order, itu adalah sekedar waktu jalan dia menuju rak, mengambil barang, dan kembali ke lokasi. Dia nggak perlu lagi mencari-cari, sehingga misalnya dari 35 menit, rata-rata waktu picking sebelumnya, dia turun menjadi misalnya 15 menit per order picking, misal. Begitu. Paham nggak? Paham Ibu. Kalau di fitur WMS-nya belum ada lokasinya gitu gimana Bu? Nah, ini bisa sebagai tindak lanjut, apa ya, kalau nanti ke TA atau kemana gitu, ya tindak lanjut bahwa, oh kayaknya di WMS-nya butuh ditambahkan lokasi barang. Jadi lokasi barangnya ada di mana sih? Atau ya kamu misalnya, ini nanti sekedar buat di TA kamu ya, jadi bisa dibatasi gitu. Ada kayak sistem pencatatan, jadi kan nanti misal gini, WMS-nya itu bentuknya bisa ekspor nggak? Ekspor misalnya, import sorry, bisa import nggak? Misalnya dari Excel diimport ke WMS-nya. Nah, kalau bisa import, apakah misalnya kamu menyediakan pendamping dari kamu membuat layout tadi ya, menyediakan sistem barcoding sederhana, jadi nanti di barcode dia akan masuk ke spreadsheet, nanti dia download dari spreadsheet, dia upload ke WMS sehingga datanya sinkron ya, begitulah. Itu sebagai, apa ya, type produknya gitu. Kalau kamu nanti mau TA, jadi TA-mu itu ya menyusun TA dan KP ya, cuma bedanya kalau KP nanti sampai rancangan misalnya A, B, C klasifikasinya saja nggak apa-apa. Nah, kalau TA sampai layout, nah kalau layout ini minimal ada 2 rancangan yang dibandingkan, ya tadi ya misalnya pakai class base dan correlated kamu bandingkan, lalu nanti sudah ada, misalnya sudah tahu nih mana yang terbaik, misalnya yang terbaiknya adalah correlated. Nah, berarti nanti zonasi yang mengacu correlated ini kita jadikan dasar untuk kode lokasi. Nah, nanti kode lokasi supaya dia lebih mudah, misalnya kamu mengembangkan sistem barcoding sederhana menggunakan handphone yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet atau whatever, sehingga nanti pencatatannya lebih mudah, yaitu side product-nya aja. Baik Ibu. Jadi kamu KP, nyusun KP langsung dengan apa ya, bisa jadi PPI juga gitu. Nanti kan landasan teorinya KP bisa digunakan menjadi landasan teorinya TA. Jadi buatlah dengan rapi. Tinggal kamu jadiin buat TA-mu. Bedanya TA itu bab 1-nya ada pendahuluan, bab 2-nya ada landasan teori, 3-nya metodologi. Nah, itu PPI-mu nyampe situ doang. Kalau kamu bisa mengumpulkan data dengan baik, data PPI-mu itu adalah data yang dibutuhkan di bab 1 PPI-mu. Jadi data KP-mu yang sangat baik kamu susun, bisa langsung kamu pakai di laporan PPI-mu. Sehingga harusnya ya, laporan KP-mu selesai, laporan PPI-mu pun selesai kalau kamu mau serius. Begitu. Baik Ibu. Nantilah kalau untuk menyusun laporannya tunggu kalian di kampus. Nanti saya ajarkan bagaimana membuat PPI yang baik supaya tidak bolak-balik. Meskipun nanti ya saya nggak tahu ya apakah pembimbing PPI-mu itu akan pembimbing capstone juga. Kalau kemarin sih ada isu-isu pembimbing KP, capstone sama TA itu disamakan, tapi ada isunya katanya enggak gitu. Katanya KP sama capstone saja yang sama, kalau TA nanti tetap di-assign kembali, kecuali yang ngambil topik dosen. Begitu. Kalau yang ngambil topik dosennya pasti akan, misalnya capstone ngambil topiknya Pak R, terus Pak R buka topik TA dan anak yang sama ngambil. Nah, itu otomatis nanti KP capstone
TA bareng Pak R. Sama juga misalnya capstone ada yang ngambil topik saya, terus nanti dia KP melanjutkan topik saya. Berarti nanti dia KP, TA, capstone ya bareng saya. Gitu. Kalau yang topiknya pribadi-pribadi, nah itu nanti akan ditentukan kembali. Tapi ya selagi saya masih pembimbing, maksudnya kalau yang anak-anak KP yang memang ada potensi ke TA, nanti saya ajarin gimana bikin PPI-nya lebih cepat. Oke? Baik Ibu. Asalkan kalian nurut, saya bilang kumpulin data, kumpulin. Nah kalau kalian tidak nurut, ya salahlah kalian sendiri. Saya sudah kasih tahu tapi kalian tidak nurut. Oke? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terakhir Ibu. Ya. Tadi kan Ibu ke Zakarian bilang apakah bisa diperpanjang karena masih butuh mengkolek data lebih banyak ya untuk KP-nya dia. Kebetulan KP saya sudah selesai Ibu per hari Sabtu kemarin. Terus kamu gimana dong ngambil datanya lagi? Namun kemarin saya memang karena kebetulan saya adalah tim data di sana juga, jadi saya tinggal dan gimana ya? Untuk manajer logistik dan kepala tim datanya itu memang dekat dengan saya. Jadi saya diperbolehkan untuk meminta data jika memang diperlukan. Tapi saya harus konfirmasi terlebih dahulu ke mereka. Begitu Ibu. Jadi untuk data sepertinya saya nggak terlalu masalah, tapi paling masalah utamanya saya ke itu yang tadi cek lead time pickingnya gimana, lead time put away-nya gimana, sampai ke outbound-nya Bu. Karena saya sudah nggak di situ lagi. Ini coba nanti minta sama manajer, boleh nggak Pak, saya lagi ada penelitian ini, riset ini, karena menurut saya ada masalah gini-gini. Itu kan lebih ke bagaimana kamu komunikasikan ya. Tapi saya tuh butuh melakukan pengamatan picking time sama put away-nya di sana supaya rancangan hasil desainnya lebih baik. Nah, nanti kalau desainnya mau diterapkan di sana, it's okay gitu. Kamu bersedia untuk membantu begitu. Karena kalau layouting menurut saya lebih gampang untuk implementnya, kan intinya ada kode zonasi segala macam, nanti tinggal susun urutan barang. Baik Ibu. Nah kalau mereka bersedia kan kamu juga bisa dapat ini loh, data-data kayak foto-foto before afternya gitu. Nah TA kalau dia sudah sampai implementasi, dia kemungkinan A-nya gede. Baik Ini Ibu. for your information saja, kakak tingkat kalian kemarin ada 48 orang yang sidang. Yang A itu kayaknya cuma nggak nyampe deh 10 orang. Oh ya, nggak nyampe 10 orang. Yang A itu cuma siapa ya? Yang cum laude kan, bahkan ada yang A-nya tuh A kasihan gitu ya, gara-gara syarat cum laude-nya sudah ada, terus hakinya udah publish, masa dia nggak di cum laude-in, jadi kayak cum laude, masa dia nggak di A-in, jadi A kasihan gitu lah ya. Kalau A yang murni itu kayaknya cuma Salsabila, terus Rafa, terus siapa lagi ya? Satu lagi, saya lupa. Ada 5 orang ya yang A-nya itu emang dia layak A aja gitu, yang lainnya tuh A kasihan. Nah, jadi kalau kalian memang berniat nanti TA-nya A, pastikan TA-nya terimplementasikan. Itu salah satu tuh kalau diimplementasikan tuh kemungkinan A-nya gede. Baik, itu informasi. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup dari saya Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, baiklah kalau begitu kita tutup. Sampai jumpa semuanya. Ibu mau nanya Bu sebentar Bu. Iya. Ini yang mata kuliah pilihan, kita kan masing-masing kan beda ya Bu, apa sih namanya PT-nya gitu. Itu Ibu ada rekomendasi nggak, kayak katanya kan yang sekarang kan berubah ya, apanya sih mata kuliahnya ada yang berubah. Itu ada rekomendasi nggak kita baiknya
pemilihannya tuh ngambil apa aja tuh. Oh, itu mah tergantung kalian minatnya di mana, sama peminatan kalian SCI Itu apa. apa harus sesuai dengan apa sih, case KP atau sama TA apa gimana Bu yang peminatan ini? Kalau yang peminatan itu harus sesuai dengan TA-nya. Misalnya Oke. Nian itu mau ambil VRP gitu ya, untuk Iya. TA-nya, maka kamu harus ngambil transport TOD. Kalau Oke. misalnya Idlan itu mau ambil tentang gudang, berarti gudang itu kalau nggak salah sourcing ya. Dia bisa masuk TOD, dia bisa masuk sourcing. Lupa saya gudang tuh. Nah, kalau misalnya Zaki juga kan sebenarnya masalahnya di gudang ya konteksnya. Kalau dilanjutkan jadi TA, itu masuknya ya sama sourcing kalau nggak salah. Tuh. Sama ini Bu, yang apa pemilihan kelompok kita yang buat jadi capstone jadinya gimana Bu? Siapa? Nah, kalau yang capstone, menurut saya ya semuanya bisa saja di capstonein. Tapi yang potensi kalau Idlan tadi yang di gudang kayaknya kalau di capstonein ya dia kan problemnya cuma itu doang gitu yang di gudang itu. Kalau dijadiin capstone, jadi dia nggak bisa dilanjutin ke TA, stop di capstone. Nah, kalau punyanya Nian, karena kamu apa ya, problemnya lumayan banyak, bisa dipotong-potong, itu bisa dijadiin capstone. Kalau Zaki sebenarnya juga bisa jadiin capstone kalau dia mau direalisasikan. Jadi kalau KP-nya sampai mock-up-nya doang, capstone-nya sampai go live itu bisa. Gitu. Jadi nanti kalian coba diskusi aja. Nah, kalau yang punya Nian yang tadi ya saya sih sarannya capstone-nya ya apa sih namanya tadi? Ini Klasterisasi ya, klasterisasi. Jadi titik beratnya adalah klasterisasinya, gitu. Tapi itu kan di gudang juga kan ya Bu, masuknya itu klasterisasi sama pallet location tuh? Iya, masuknya bisa di TOD, Transport of Distribution, Transportation and Distribution. Sama mau nanya Bu terakhir, tadi saya takut mau make sure aja. Jadi yang permasalahan kayak saya ini itu pertama kan saya kan case-nya tuh ambil yang di sistemnya itu dulu ya Bu, yang apa sih pallet location-nya itu. Nah, kayak nyari data data mereka yang awal tuh gimana, terus why to be needs to mereka tuh gimana. Nah, terus kayak data demand dari supplier itu berapa? Itu per bulan ya Bu, data demand-nya tuh? Nah, terserah kamu mau datanya kalau ada per hari. Mereka aja batch pengirimannya bagaimana, harian, mingguan, bulanan. Jadi mereka tuh setiap outlet itu nggak setiap hari order. Jadi misalkan outletnya 2 hari sekali order, 3 hari sekali order. Ya udah Itu berarti data record 2 bulan terakhir record ya? cukup Oh iya. sih. Oke. 2 bulan terakhir aja. Terus kira-kira output-nya itu apa Bu nanti dari yang saya dapat datanya itu? Nah, output-nya kan nanti kamu makanya kalian harus bisa dulu mendeskripsikan problem. Nah, problem ini kan nanti sangat banyak. Problem mana yang mau kalian selesaikan? Kan ada yang bisa selesai dengan hanya sekedar kayak tadi kalau Zaki tadi problemnya memang bisa selesai hanya sekedar pakai sistem informasi saja cukup gitu. Atau kalau kayak problemmu misalnya yang nggak ada zonasi, berarti kita buat layout-nya dulu kan, zonasinya dulu, pengkodean Application. lokasi penyimpanan, baru plotting, masukin peletakan. Nah, peletakannya bisa pakai ABC klasifikasi juga sudah cukup. Baru kalau seandainya mau diselesaikan menggunakan sistem pencatatannya juga mau kamu integrasikan, ya berarti kamu merancang sistem informasi WMS sederhananya nanti gimana untuk tahu, oh barang A diletakin di mana, barang B diletakin di mana, itu mau terintegrasi di WMS atau sekedar kamu bikinin layout penyimpanan. Jadi ada layout
yang ditempel di pintu masuk gudang, misal gitu. Berarti untuk KP itu cukup ya tadi ya Bu, merancang itunya aja, merancang. Betul, KP itu tuh solusinya itu sangat sederhana, pakai metode-metode sederhana yang ada di pelajaran. Kan ada tuh Oke. ABC gitu, itu digunakan. Nggak yang sophisticated-nya, yang sophisticated itu kalian gunakannya apa ya, level paling sederhana KP, middle capstone, advance TA gitu loh. Oke. Berarti dari yang tadi merancang itu diimplementasinya di Capstone misalkan ngebuat sistem apa Betul, barcode-nya dan itu. Terus nanti betul. yang TA itu yang pakai VRP itu integrasinya ke rute itu berarti udah beda Iya. beda ini ya Bu, beda kelas ya Bu? Beda topik. Cuma data yang digunakan itu yang data demand itu tetap digunakan, data lokasi dan data demand akan kamu gunakan. Oh gitu. Oke Bu, Ada lagi? udah itu aja Bu. Oke. Baiklah. Terima kasih Bu. Saya tutup ya. Selamat siang. Makasih banyak Bu. Selamat Bu. Yuk.